Sebagai seorang komponis, semua yang ada di sekeliling saya itu berbunyi di kepala saya dan menjadi sumber inspirasi saya untuk membuat sebuah karya musik. Udah ratusan karya sastra dari puisi pendek sampai novel yang saya jadikan musik karena mereka menggetarkan sesuatu dalam diri saya. Nah, teks proklamasi memang tidak puitis, tapi dua kalimat yang sangat padat dan singkat itu selalu menjadi serangkaian akord dan melodi setiap kali saya membacanya. Dan udah lama itu berbunyi sebagai musik di kepala saya setiap kali saya membacanya. Melodi, ritme, harmoninya selalu fix dalam kepala saya sejak saya membacanya, menghafalnya waktu SD malah. Baru saat inilah saya menuliskannya dan saya percayakan kepada penyanyi tenor muda yang sangat berbakat yang saya temui saat ia mengikuti kompetisi tembang puitik Ananda Soekarlan beberapa tahun yang lalu dan memenangkannya. Dia memenangkan juara 1, tapi bukan hanya itu. Itu ada beberapa kategori dan dia memenangkan juara untuk suara laki-laki. Memang teks proklamasi waktu itu dibacakan oleh Soekarno. Soekarno adalah laki-laki, jadi akan sangat aneh kalau saya meminta seorang penyanyi perempuan untuk menyanyikan musik saya yang dari teks proklamasi ini. Tapi alasan lain adalah karena Nicodemus Lucas adalah keturunan Cina dan juga dia menganut agama yang bukan agama mayoritas di Indonesia, yang 90% penduduknya adalah agama Islam. Jadi ini saya ingin membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan kita semua yang ada di bumi Indonesia ini, bukan hanya kemerdekaan mayoritas ras atau mayoritas agama yang ada di Indonesia, tapi juga untuk seluruhnya. Karena Indonesia penuh dengan ras, agama, suku, pandangan politik, dan sebagainya yang semuanya berbeda. Tapi kita semua seragam. Keseragaman kita adalah keberagaman. Jadi kemerdekaan adalah milik kita semua dan perbedaan inilah yang membuat kita menjadi bangsa yang indah, bangsa yang damai. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu teks proklamasi yang pertama, itu sangat kuat buat saya. Itu menyatakan kemauan bangsa kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Sejak SD saya selalu pengen ke Flores dan baru sekarang kesampaian deh. Tahu kenapa? Karena ada beberapa guru SD saya berasal dari sini, dari Flores, bahkan dari ND. Dan tentu mereka banyak bercerita tentang Flores. Bukan hanya keindahannya dan tentu aja tentang danau Kelimutunya yang 3 warna. Tapi juga bagaimana Soekarno dibuang ke sini selama 4 tahun dan justru memformulasikan Pancasila di sini. Di sini. Ini saya di bawah pohon sukun di mana Soekarno selalu berpikir tentang bagaimana memformulasikan Pancasila yang sekarang menjadi ideologi negara kita ini dalam 5 sila yang singkat dan sangat berarti. Itu buat saya luar biasa. Jadi hari ini sih saya bahagia banget. Terima kasih kepada Pekan Kebudayaan Nasional yang telah mempercayai saya untuk ikut membukanya, dan itu suatu kehormatan besar untuk saya. Dan tadi saya juga bilang, suatu kebahagiaan besar buat saya. Karena akhirnya saya bisa melihat ini, pohon sukun yang sangat bersejarah ini. PKN adalah motor penggerak untuk mewujudkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, di mana kebudayaan kita bukan hanya harus dilestarikan, tapi juga harus menjadi dasar dari karya-karya seni berikutnya, karya-karya seni yang baru untuk menaikkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Selamat PKN!
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa